kasih Tuhan. Haleluya. Kita beribadah tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kami yang begitu baik buat kami. Engkaulah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami mengurapi setiap kami pada pagi hari ini Bapa. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan.
siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari umat yang percaya katakan sama-sama. Amin. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kita mau belajar satu pujian baru, senada dengan surga. Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama.
tetap bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, berikan salam kanan kiri, katakan, dia Yesus sudah bangkit buat kita. Haleluya. Dia yang hidup, yang sudah menyelamatkan hidup kita semua. Haleluya. Mari katakan,
bisa duduk kembali? Haleluya, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Biarlah dengan iman kami mau katakan, kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam segala
dapat berdiri bersama-sama. Tuhan, Engkau yang memimpin setiap langkah kami, Tuhan. Engkau yang berjalan dalam kehidupan kami. Biarlah Kau Yesus yang selalu beserta dengan kami, Tuhan. Yesus. Kau tak besar, takut. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memberi kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk memuji Tuhan.
karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan kami disegarkan, dikuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menyertai kami senantiasa sepanjang ibadah ini. Dan kami sebentar mau menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami untuk kami dengar dan kami terima serta kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang ada dalam tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu di tempat ini. Ini kedua kali ya saya berada di tempat ini. Sebenarnya saya ketika naik ke sini saya merasa kenapa saya jadi tinggi sekali gitu ya. Tapi kita semua sama-sama di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi. Saya datang dengan suami dan putri saya. Kami melayani di GPPS Jagalan di Surabaya. Kalau ada yang pernah tahu Surabaya, itu GPPS Jagalan ada di Surabaya Utara dekat Tugu Pahlawan ya. Dan puji Tuhan kita boleh bertemu, kita semua boleh saling melayani dan di dalam Tuhan kita saling menguatkan. Pagi hari ini izinkan saya bertanya dulu ya. Kalau kita berada di sebuah jemaat, kira-kira ada nggak satu pikiran dalam hati kita? Aku datang ke sini, aku ini orang penting. Yang situ kayaknya kurang penting gitu ya. Atau mungkin ada yang merasa, aduh saya duduk belakang aja, saya bukan orang penting gitu ya. Atau ada yang merasa bahwa saya nggak layak masuk. Yang layak itu yang bajunya bagus-bagus, atau yang sepatunya licin-licin mengkilat begitu ya. Kita saling melihat begitu lalu memberikan satu penilaian bahwa orang lain kayaknya lebih tinggi dari saya. Atau sebaliknya kita merasa orang lain itu lebih rendah dari saya. Nah pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan satu tema yang mungkin mengingatkan kita kembali saja. Kita pasti sudah tahu banyak juga. Yaitu satu tema kedudukan orang beriman ya, kedudukan orang beriman. Baiklah, mungkin apakah multimedia bisa menampilkan slide? Iya. Terima kasih. Nah, pagi-pagi kita beribadah lalu lihat ada gambarnya kopi gitu ya. Kalau penyuka kopi senang ya. Tapi yang gak suka ya biasa aja gitu ya. Nah maksud saya memberi gambar ini supaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pagi, siang, malam ada kopi, ada minuman yang enak minum itu, kita ingat tentang kedudukan orang beriman. Ingat firman Tuhan, itu yang lebih utama. Nah Bapak Ibu mari kita belajar memahami apa sih kedudukan itu. Kedudukan itu artinya posisi seseorang, tingkatan atau martabat, status atau keadaan yang sebenarnya, itu kedudukan. Misalnya di sini ada yang mengatakan, oh kedudukan pejabat itu sekarang hebat. Dia naik promosi terus menjadi pejabat tinggi, tadinya pejabat rendah. Lalu orang mulai memandang kedudukannya tinggi. Atau mungkin ada seseorang di sini masih muda, lalu diangkat oleh Bapak Gembala menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi koordinator. Maka orang akan menuding dan menunjuk dia, itu pemimpin, kedudukannya tinggi. Nah, kita mau melihat apakah kita semua mempunyai kondisi yang sama satu dengan yang lain. Kita mari sepakat bahwa Bapak Ibu dan saya sama, yaitu kita sama-sama orang beriman. Nah, orang beriman, orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen, itu adalah orang yang berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapapun usia Bapak Ibu, siapapun dari keluarga mana, berapa usianya, apapun pekerjaannya, kita sama. Kita harus memahami bahwa saya dan Bapak Ibu semua, kita sama-sama orang beriman. Makanya kita ada di sini, kita beribadah, sama kita.
Nah sekarang mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kedudukan kita sebagai orang beriman. Orang sering melihat apa yang di luar. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika dalam firman Tuhan perjanjian lama disebutkan bahwa manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Nah mari kita menyadari apa yang menjadi pandangan Tuhan itu yang seharusnya menjadi pandangan kita, maka itu benar. Tapi kalau yang kita pandang sesuai standar kita bisa salah. Demikian sebaliknya. Orang lain mau menilai kita, boleh-boleh saja, itu hak mereka. Tetapi yang jauh lebih penting, kita dinilai oleh Tuhan, dipandang oleh Tuhan. Apakah kamu sebagai orang beriman itu sudah sesuai dengan yang seharusnya? Nah pagi hari ini kita mau melihat betapa hidup kita sebagai orang beriman itu mempunyai kedudukan yang bukan main-main. Mari kita lihat, ada paradigma begini. Seseorang mengatakan ketika diajak, ayo Pak, Bu, mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Aduh janganlah, aku masih banyak dosa, aku masih gak layak, aku masih banyak kekurangan. Lalu menjauh dari Tuhan. Nah ini adalah paradigma yang salah. Berikutnya mungkin bisa dilihatkan bahwa keadaan sempurna dulu untuk mendapatkan kedudukan yang benar di hadapan Allah. Itu adalah paradigma yang salah. Ya kalau bisa IT bisa berikutnya ya. Nah lalu bagaimana paradigma yang benar? Ini yang benar sesuai dengan Alkitab. Kedudukan kita harus benar dulu, lalu kita bisa mendapatkan keadaan hidup sesuai dengan kedudukan tersebut. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Jadi kita gak bisa mengatakan aku mau beribadah sama Tuhan kalau aku sudah baik. Kalau aku sudah gak berdosa-berdosa begitu. Aku sudah pokoknya gak dalam keadaan seperti ini. Aku mau datang kepada Tuhan. Nanti terlambat. Tuhan tidak menghendaki demikian. Pola yang dilakukan oleh Tuhan adalah kita diambil dulu, dosa kita diampuni, lalu kita mendapat kedudukan sebagai anak Allah, baru kita melanjutkan hidup kita ini seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, kita semua saat ini bagaimana kedudukannya? Tadi saya sudah katakan, kita semua adalah orang beriman. Berarti kedudukan kita sudah benar. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kemudian kita melanjutkan hidup bersama-sama dengan Allah. Nah paradigma yang benar adalah berikutnya. Bahwa sebagai orang beriman, kedudukan, status, posisi, kekayaan, apapun keadaan kita, hak-hak kita, kesempatan yang kita miliki. Jangan lupa bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia dan kebaikan Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca satu firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Mari kita buka Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Hari ini kita berbicara tentang kedudukan kita masing-masing loh. Tidak ada satupun yang terlewat. Kita semua orang-orang yang beriman. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 saya akan membacakan dari terjemahan baru 2. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Perhatikan 24. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini. 1. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita sendiri seperti di depan cermin. Apakah aku ini orang yang bijaksana? Wah, aku pendidikannya sudah tinggi, pengalaman hidupku banyak, usiaku mencapai 70 tahun. Maka aku adalah orang bijaksana. Atau adakah di antara kita yang berpikir bahwa aku ini orang kuat. Kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, dan kuat secara status dan pangkat.
Tapi firman Tuhan mengatakan yang bijaksana nggak boleh sombong. Yang kaya kuat tidak boleh menyombongkan. Dan juga janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Mungkin uang di dompet saya jauh lebih sedikit dari uang di dompet bapak dan ibu atau sebaliknya. Tapi berapapun yang kita punya itu bukan standar dan ukuran yang dinilai atau dipandang oleh Tuhan. Kita mau kaya itu berkat Tuhan, puji Tuhan. Kita nggak kaya pun kita dipelihara oleh Tuhan. Mari di sini ada yang mengatakan, Bu, saya nggak kaya, saya nggak punya pekerjaan. Tapi apakah bapak ibu makan setiap hari dipelihara? Saya itu sangat bersyukur begini. Kalau kita nggak punya uang banyak, asal kita sehat, itu sudah bersyukur, ya kan? Kita nggak perlu bayar uang beli obat ke dokter dan sebagainya. Setiap hari Tuhan itu melimpahkan kekayaannya kepada kita. Nah, pagi hari ini saya mohon, jikalau Bapak Ibu berkenan, pulang dari ibadah sepanjang hari ini tolong baca kitab Efesus dari pasal 1 sampai selesai. Karena itu luar biasa kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya Bapak Ibu, jadi paradigmanya nggak boleh salah ya. Kita harus tahu bahwa kita berada di dalam Kristus, kita hidup di dalam iman. Apa artinya hidup dalam iman? Yaitu percaya meskipun tidak melihat. Iman berjalan dengan perbuatan yang menyenangkan Allah. Bisa slide yang berikutnya. Nah, ini yang harus kita sadari. Berarti Bapak dan Ibu, kita ini tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Makanya kalau Tuhan melihat ada orang bijaksana, angkuh begitu ya. Ada orang kuat lalu sombong. Ada orang kaya, mentang-mentang. Aduh, Tuhan itu sedih. Apalagi kalau mereka adalah anak Tuhan. Bukan demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan melihat dua bagian pada pagi hari ini dengan cepat saja. Bagian yang pertama yaitu kedudukan orang beriman. Kita berbicara tentang kekayaan kita di dalam Tuhan dan hak-hak kita. Mari kita baca dalam Efesus 1 ayat 3. Kalau enggak sempat baca dicatat saja ya. Tapi di slide sudah ada. Efesus 1 ayat 3 dari terjemahan baru 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada siapa? Kita, yaitu segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu, saya bersyukur dengan para worship leader dan song leader ya. Terima kasih, sepanjang pujian tadi sama dengan firman Tuhan. Disebutkan surga, disebutkan kita mulia dan kita gak berani jalan sendiri. Itu yang kita ibadah pada pagi hari ini, belajar dari firman Tuhan. Sama dengan pujian tadi, bahwa Tuhan itu mulia. Jadi Bapak Ibu melihat dari bagian ini saja satu ayat. Efesus 1 ayat 3 jangan lupa tapi dihafalkan. Bahwa Tuhan itu mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam surga itu surga mulia. Kita semua belum sampai ke sana. Tapi kita ada urusan dan ada hubungan dengan surga. Karena surga itulah rumah Bapa dan demi kita Tuhan turun dari surga ke dunia yang seperti ini untuk mengaruniakan segala berkat rohani. Kita mau bijak, kita mau kuat, kita mau kaya atau kita mau apa saja, itu kecil dibandingkan berkat rohani dari surga, dari Tuhan. Dan disebutkan di sini apa? Segala apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Anaknya yang cuma satu diberikan kepada kita. Mati buat kita. Apalagi yang kita tidak minta dari Tuhan dan Tuhan tidak bisa memberikan. Nah Bapak Ibu, di sini kita mempelajari bahwa Tuhan memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga dengan syarat. Karena kita bersatu dengan Kristus. Lah kalau kita tidak ada hubungan dengan Kristus, memangnya kita bisa dapat? Ya mohon maaf, enggak. Ada syaratnya tetap. Dan syarat itu tetap didasari oleh kasih. Nah bagian yang berikutnya, Roma 6 ayat 1 sampai 11, dicatat dulu. Kita akan baca ayat yang ke-11. Mengapa kedudukan kita sebagai orang beriman itu penuh dengan berkat dan kasih karunia, penuh dengan segala berkat rohani? Yang pertama adalah dalam Roma 6 ayat yang ke-11. Ada 4 hal di dalam bagian yang pertama ini. Saya bacakan ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang membuktikan kedudukan saudara dan saya sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama sudah mati terhadap dosa. Kalau kita tanya, Bapak Ibu mau membunuh orang? Pasti enggak. Mau korupsi? Pasti enggak. Mau menikah dengan istri atau suaminya orang? Pasti enggak. Kenapa? Karena itu perbuatan dosa. Kenapa kok kita enggak mau sementara banyak orang lain mau melakukan? Ya mohon maaf, jelas bahwa kita hidup sudah mati dari dosa. Sedapat mungkin kita tidak mau jatuh dalam dosa lagi, meskipun selama kita hidup masih ada nafas, ancaman untuk jatuh ke dalam dosa itu akan selalu ada. Dan jangan lupa ada iblis yang selalu mencoba dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kita balik ke dalam dosa. Tapi kita semua sepakat, kita punya kedudukan yang sama karena kita sudah mati dari dosa. Dan sekarang kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu pilihannya cuma dua itu. Mau tetap tinggal di dalam dosa atau ninggalin dosa dan kita hidup bersama Kristus. Sudah gak ada pilihan yang di tengah-tengah. Aduh masa sih gak bisa lah kalau dosa-dosa putih gitu ya, kecil-kecil. Mari kita mohon kemurahan Tuhan, enggak gitu ya. Jadi Allah meninggikan kita dengan kebenaran yang jelas bahwa kita ini sudah mati dengan dosa dan hidup dengan hidup yang baru. Allah memuji kita kalau kita punya komitmen untuk tidak menghambakan diri kita lagi ke dalam dosa. Ini kedudukan. Saya ambil contoh begini ya. Kalau seorang Bapak Gembala, mohon saya pinjam contoh ya Pak ya. Bapak dan Ibu Gembala itu adalah seorang pemimpin dalam kehidupan rohani. Lalu kalau Bapak dan Ibu Gembala itu melakukan sesuatu yang menurut kita nggak sesuai standar, wah pasti akan jadi omongan. Atau contoh berikutnya, guru sekolah minggu. Saya dulu pernah ngajar guru sekolah minggu, sampai sekarang guru sekolah minggu. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan waktu saya lulus sekolah. Lah perusahaan itu trading gitu ya. Lalu saya bertemu dengan teman, terus dia tahu saya, loh Rosi kamu kan guru sekolah minggu. Iya, kenapa? Kenapa kamu kok kerja di sini? Nah, dia mengatakan bahwa tempatmu kerja ini tempatnya banyak orang berdosa, banyak orang berjudi dan sebagainya. Tapi sebaliknya saya di situ dengan satu prinsip, Tuhan kasih saya pekerjaan, di mana saya berada saya harus jadi garam dan terang. Dan saya tidak menyadari hal itu, hanya kalau kebiasaan makan dengan banyak orang, dengan pemimpin itu kan saya berdoa dulu. Lalu orang bosnya itu bilang, kamu Kristen ya? Iya Pak, kenapa? Oh makanya kok doa sebelum makan gitu ya. Jadi ada identitas yang sudah diketahui dan Allah mau kita itu berkomitmen dengan keadaan kita yang hidup bagi Kristus. Hal yang kecil saja itu sudah membuktikan kedudukan kita. Jadinya kita gak bisa bermain-main. Yang kedua, dicatat saja 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat yang tidak asing. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saking hafalnya dan saking lamanya kita bertobat, kadang-kadang kita lupa bahwa kalau kita ini sudah ciptaan baru, jangan rusak begitu. Semakin diperbarui dan semakin dipertahankan. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 bisa dibaca nanti Bapak Ibu. Bahwa kalau kita sebagai ciptaan baru sudah hidup bersama dengan Tuhan, itu kita hidupnya mengenal Allah. Tadi coba lihat di dalam Yeremia ya, ayat 24. Siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, memahami dan mengenal aku. Mari kita bertanya, tahun ini sudah mau selesai, sebentar lagi Natal, lalu ganti tahun baru. Pertanyaan adalah, sejak awal tahun Januari sampai hari ini, seberapa kita sudah lebih mengenal Allah? Oh Allah itu Allah yang baik. Apa baik toh? Apakah Allah itu berhikmat? Apakah Allah itu mungkin memberi kita pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, tapi membuktikan bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Orang yang sudah ciptaan baru pikirannya tidak sia-sia. Tidak ada pikirannya dipakai untuk sesuatu yang sia-sia. Nonton film-film yang enggak-enggak atau memikirkan hal-hal yang jahat itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Nanti tidak laku di surga. Kemudian pengertiannya terang. Hatinya tidak keras
kemudian menerima pengajaran Kristus seperti pagi ini, kita memberi telinga dan hati, dan berkata benar, tidak ada dusta. Aman ya kalau sama saudara seiman ya, seharusnya. Tapi pertanyaan, apakah ada saudara seiman yang berbuat licik atau mengakali kita, ada nggak? Ada ya. Loh, orang Kristen kok makan uang saya, misalnya begitu. Itu sesuatu yang belum benar. Tetapi yang benar adalah seharusnya bahwa berkata benar, tidak ada dusta, dan mengampuni. Itu kalau Bapak Ibu baca Efesus 4 lengkap panduannya. Dan dilanjutkan Efesus 5, 6, bagaimana hidup dengan suami istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Antara karyawan dan pimpinan. Jadi Tuhan itu sangat baik. Berikutnya, yang ketiga, Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita. Tadi pujian banyak ya, bangkit. Tuhan membangkitkan kita. Juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Saya itu jarang baca tentang surga. Karena saya pikir nantilah, nggak ngerti juga. Suruh jelasin tentang surga juga sulit gitu ya. Tetapi surga itu ada dan kita harus sadar. Kita punya bukan paspor ya. Kita punya akses untuk ke surga karena Yesus sudah memberikannya kepada kita. Jadi karena Yesus membangkitkan kita untuk hidup bersama dengan Dia, maka kita bersatu dengan Kristus. Itu yang membuat kedudukan kita orang penting di hadapan Tuhan. Karena kita itu dibelani untuk diselamatkan, ya. Kita hidup di dalamnya melakukan pekerjaan baik. Coba dibuka itu dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mari kita evaluasi Bapak Ibu, berapa usia kita sekarang? Berapa waktu yang sudah kita pakai setiap hari? Apakah kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang memang Tuhan suruh di dalam hidup kita? Dan kita jangan lupa dengan dibangkitkan oleh Yesus, kita punya tempat di surga. Itu sudah dijanjikan kepada Tuhan, kepada kita. Bukankah kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan dan menakutkan bagi setiap orang, menyedihkan. Tetapi puji Tuhan bahwa kalau keluarga kita meninggal dan dia di dalam Tuhan, Yesus mengatakan aku pergi untuk menyediakan tempat. Itu kadang-kadang kita lupa betapa Tuhan itu sangat baik dan mencurahkan semua berkat, semua yang ada padanya, segala berkat rohani termasuk surga untuk kita masing-masing. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan yang bagian pertama yang terakhir. Kalau kita punya kedudukan sedemikian, apalagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hak-hak apa yang diberikan kepada kita. Itu ada di dalam firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17. Ini kalau kita tentang pakailah segala perlengkapan senjata Allah, saya ambil satu saja. Efesus 6 ayat yang ke-17. Ini gampang dihafalkan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya enggak yakin kalau di sini Bapak Ibu enggak punya Alkitab. Mau di HP, mau di buku, pasti semuanya punya. Kejadian sampai Wahyu, mari kita bertanya lagi. Sudah berapa kali kita baca sejak kita mengenal Tuhan? Maksudnya Kejadian sampai Wahyu sudah selesai dibaca gitu, ulang-ulang. Karena itu semua dibuat, ditulis untuk saudara dan saya, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita terima cek, ada tulisannya sekian miliar gitu, disimpan apa enggak? Simpan ya, jangan sampai hilang ya. Nah, dicairkan menjadi nilai yang berharga. Pokoknya surat itu berharga gitu. Nah Alkitab ini jauh lebih dari itu. Bahkan disebutkan dalam Mazmur 39 kalau Bapak Ibu baca. Lebih berharga daripada emas tua. Uang bisa habis, firman Tuhan itu kekal. Jadi kita ini harus punya disebutkan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah caranya gimana kita hidup dengan firman Allah? Pertama, terima firman Allah. Seperti sekarang pagi ini. Oh Yeremia ya, baik saya terima, saya simpan. Oh ya Efesus ya, saya terima. Setelah diterima, firman Allah itu berkuasa. Coba nanti dicari di mana berbunyi. Setiap perkataan yang disampaikan itu adalah firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan.
Coba dicari nanti ya. Jadi kalau sudah dengar, itu nggak mungkin hilang. Kecuali kita seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Hilang atau terlalu fokus kepada masalah, akhirnya lupa dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita mau membuka hati, maka firman Tuhan itu akan melakukan seperti yang Tuhan suruhkan. Nah, saya nggak tahu pagi ini apa yang Tuhan suruhkan dari firman Tuhan ini untuk kita semua. Tapi Tuhan sedang mempunyai rencana buat kita semuanya. Kemudian setelah firman Allah itu berkuasa, maka kita harus mempercayai dengan segenap hati. Dan ini yang harus digarisbawahi, jangan mau ditipu iblis. Kita nggak mau pengalaman yang dialami oleh Hawa di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3 itu terjadi pada kita. Nggak mau. Kita harus mengerti firman Tuhan, ikut pemuritan, ikut Bible study, belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai dibolak-balik oleh firman Tuhan itu oleh iblis lalu dipakai untuk memanipulasi kita. Jangan. Dan marilah dengan firman Tuhan itu kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, kedudukan kita orang penting enggak? Enggak penting kalau saudara dilecehkan atau diabaikan atau diremehkan. Maksud saya bukan dilecehkan, diremehkan oleh orang lain. Aduh, kamu sampai segini belum menikah. Kamu enggak dapat kerjaan. Dan sebagainya. Orang menilai dengan standar mereka masing-masing. Kami berdua ya, saya dengan suami itu kadang-kadang ya udah kenyang gitu ya. Ada orang ngomong A, B, C, D, E, F, G. Nggak penting. Yang penting itu apa yang Tuhan katakan. Pada akhirnya kita semua toh harus face to face dengan Tuhan, berhadapan. Apa saja yang sudah kamu kerjakan selama ini, selama hidup. Kamu punya kedudukan sebagai anak Allah. Itu di mana tertulis itu. Kalau kita mengaku dosa kita percaya, maka kita mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan tuh supaya nggak hilang Bapak Ibu, didengar, dicatat, dihafalkan, diulang lagi. Metode mengulang itu adalah Alkitabiah. Sekarang bagian yang terakhir. Kalau tadi kita sudah tahu kedudukan kita, sekarang mari kita lihat. Kita sudah jelas statusnya, tapi kita belum ke surga toh. Kita masih hidup di dunia. Mari kita lihat keadaan kita hidup dalam Kristus. Kita sudah dikasih kedudukan. Sudah dikasih hak-hak kita, segala berkat rohani. Terus hidupnya mau ngapain? Ada konsekuensi dan tanggung jawab. Kita disuruh beriman. Ya, kita orang beriman. Tapi orang beriman toh kan gak cukup berhenti di dalam hati. Kita harus melakukan sesuatu. Makanya iman dan perbuatan. Dan perbuatannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di bagian yang kedua kita hafalkan juga ya ayat Efesus 4 ayat 1b. Efesus 4 ayat 1b. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya, karena ini ayat yang penutupnya. 1, 2, 3. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya guru. Kadang-kadang saya tidak bisa bertindak sebagai guru yang baik. Karena sibuk, terlambat kasih nilai kepada murid. Harusnya saya berpadanan dengan status saya sebagai guru. Ya saya perbaiki. Nah bagaimana kita? Aduh saya tahun ini jatuh dalam dosa. Aduh tahun ini saya sudah kalah, saya sudah merasa salah. Minta ampun, masih ada kesempatan minta ampun. Tuhan menghendaki kalau status kita anak Allah, punya kedudukan seperti itu, hidup kita sudah dipanggil menjadi orang percaya, tidak ada pilihan Bapak Ibu. Kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai anak Allah. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Ini yang disebut dengan perbuatan dan tanggung jawab. Ada 3 saja di sini. Yang pertama kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Mengapa kita harus menyadari keadaan kita? Keadaan kita itu disebutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Pilihannya cuma itu. Kamu mau jadi anak Tuhan? Iya. Maka kita harus bersatu dengan Tuhan. Kalau enggak mau ya sudah. Enggak ada pilihan yang tengah-tengah. Nah, dengan demikian maka ketika kita menjadi anak Allah sudah ditebus, percaya kepada Tuhan, dibaptis, kita itu menerima roh penolong, Roh Kudus. Itu janjinya Tuhan.
Kita kekurangan hikmat disuruh minta. Kita tidak bisa berdoa saking sedihnya dan sumpeknya saking banyak masalah. Roh Kudus membantu kita berdoa. Siapa di sini yang putus asa untuk berdoa? Saya juga pernah ya mendoakan seseorang bertahun-tahun tidak ada perubahan. Akhirnya saya berhenti, kapok wes sudah cukup. Pernah ya gitu ya? Nah, tapi Tuhan mengatakan, lah kamu berdoa aja seperti itu, apalagi kamu tidak berdoa. Kan tidak bekerja sama dengan Tuhan. Jujur ya, memang hidup masih banyak kelemahan, tetapi kita mau belajar. Dan kita, konsekuensinya menjadi satu roh itu adalah menjadi bait Roh Kudus. Mengikuti pimpinan Roh Kudus dan dengan sendirinya ada buah-buah Roh Kudus yang dihasilkan. Mudah kan ya memahaminya, tapi mewujudkannya tidak mudah. Ini keadaan kita kalau kita sebagai anak Allah. Yang kedua, Galatia 2 ayat 19b sampai 20, saya kira ini sudah ayat hafalan selama ini di tempat ini saya kira. Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kita garis bawahi adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Bapak Ibu, ini yang kita harus belajar. Ketika kita beriman, imannya bukan berdasarkan iman orang lain, bukan berdasarkan iman karpe kita dewe, tetapi adalah iman yang di dalam anak Allah. Nah, tandanya gimana? Cara taunya gimana? Balik ke firman Allah. Namun kita harus menyadari bahwa kedudukan kita sebagai anak Allah artinya kita tidak bisa lagi hidup buat diri kita sendiri semaunya. Mau tidak mau, ini adalah satu fakta bahwa Tuhan menghendaki hidupku ini bukan aku lagi. Mau bekerja ya untuk Tuhan, berkeluarga ya untuk Tuhan. Apa saja kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Jadi kita dalam Kristus tidak terpisah dari kasih Allah, mengikuti kehendak Tuhan, hidup oleh iman, bergantung kepada Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam Roma, kita akan bisa melihat. Roma 8 ayat 37, mari kita buka, bagi yang punya Alkitab boleh dicatat, ini juga jadi ayat penutup kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Tadi saya katakan bahwa kita sudah diberi Tuhan berkat sampai hari ini. Berapa lama hidup kita berlanjut? Nobody knows ya. Tidak ada yang tahu. Memprediksi boleh, dokter suka memprediksi kalau ada orang sakit. Hidupmu paling ya 2-3 bulan gitu ya. Ada teman diberitahu begitu hidupnya bertahun-tahun. Tapi ada yang sebaliknya diberitahu ya paling enggak 1 tahun lah. Tapi ternyata 1 bulan pulang. Enggak tahu, itu kan soal kemudian. Namun semuanya mari kita lihat, hidup yang berlanjut itu seperti sebuah perjalanan. Enggak bisa berhenti. Ya. Kita selama hidup perlu waspada terhadap muslihat si jahat. Di mana itu ayatnya? 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Lawanmu itu berusaha untuk mencari kesempatan. Siapa yang bisa dipakai oleh iblis? Makanya disebutkan juga jangan beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di Indonesia, di Surabaya, di dunia itu selalu ada badai, ada tantangan, ada gelombang. Tidak ada satupun yang mengatakan aman, enggak. Nah, di dalam Roma itu disebutkan ada yang dialami oleh Paulus tidak beda jauh. Kita juga bisa mengalami, tapi dengan kadar yang berbeda. Penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, apalagi kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. Itu contoh-contoh kondisi gak enak yang dialami Rasul Paulus. Lah kita pernah gak mengalami kondisi yang tidak enak? Mungkin pernah atau sedang. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi sudah 2 bagian ya. Yang pertama kedudukan kita punya hak segala berkat rohani, kita punya pengajaran, kita punya berkat. Tapi yang kedua, keadaan kita dengan kedudukan kita itu, kita juga punya tanggung jawab dan
kewajiban. Kita punya konsekuensi. Nah, tinggal kembali kepada kita masing-masing. Kita mau ikut cara Tuhan atau masih nanti-nanti. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya mau menyimpulkan sebagai berikut. Bukan lihat kopinya ya. Kedudukan orang beriman itu jelas. Jadi nggak bisa abu-abu. Ya, ndak. Itu prinsip firman Tuhan. Saya dalam bekerja, banyak sekali ya. Misalnya saya diberi tawaran gitu, Bu tanda tangan, ini dapat bantuan sekian waktu di pendidikan itu. Kalau saya tanda tangan, kwitansinya 100%, tapi uangnya saya terima 70%. Mau ndak? Ya ndak mau, saya bilang nggak sesuai. Nah, kalau kita bertindak dengan benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata memang betul, sesuatu yang kita nggak tahu, kita dijauhkan dari Tuhan. Barangkali saat ini kita sedang bergumul seperti itu, bingung. Prinsipnya adalah di dalam Tuhan itu jelas. Kedudukan kita jelas, arah hidup kita jelas, tujuannya kemana juga jelas. Bukan moga-moga masuk surga, enggak. Begitu percaya kepada Tuhan Yesus, ya sudah pasti. Saya mau menjadi anak Tuhan itu ketika saya kuliah, mendapatkan konfirmasi. Wah, di dalam Tuhan tuh kok serba pasti. Sampai saya pernah membuat satu camp mahasiswa, itu judulnya saya kasih melangkah dengan pasti. Bersama Tuhan itu yang pasti-pasti gitu ya. Nah, selesai ibadah nanti silakan dibaca Efesus pasal 1 sampai selesai. Di situ terletak segala catatan tentang berkat rohani, kedudukan kita dan juga keadaan kita. Status di bumi dan di surga. Apa yang harus kita lakukan di bumi, firman Allah menuntun. Apa yang ada di surga, firman Allah juga mengatakan. Kemudian juga kekayaan serta segala berkat rohani itu terdiri dari apa saja? Banyak. Konsekuensi dan perbuatan apa sesuai dengan iman kita yang harus kita lakukan? Baca lagi dalam kitab Efesus. Tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? Semuanya juga tertulis. Dan ingat, kalau dibikin tanggung jawab, jangan lupa firman Tuhan mengatakan, siapa yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kuberikan karena bebanku itu ringan. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita pasti tidak melebihi kekuatan kita. Dan sebagai endingnya sudah dijanjikan bahwa kita akan lebih dari pemenang. Bapak Ibu, bersama-sama kita saling mengingatkan ya. Pastikan bahwa tidak akan pernah kita beralih dari kedudukan kita sebagai orang-orang beriman. Jangan sampai ada yang meninggalkan Tuhan, apapun berat dan sulitnya hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam kisahnya Raja Daud, ketika diperhadapkan dengan kondisi yang sulit, dia memilih kondisi terbaik yang tetap bersama dengan Tuhan. Daud mengatakan, aku dihukum Tuhan jauh lebih aman daripada aku meninggalkan Tuhan. Jadi konsekuensinya ada, kita sama-sama sepakat. Sampai kapanpun Tuhan memberikan kita hidup, keadaannya seperti apapun, pastikan tidak akan pernah kita beralih dari kedudukan sebagai orang-orang beriman. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian. Saya mengundang pemimpin pujian untuk menaikkan pujian. Kita naikkan pujian ini dengan berdoa, dengan sikap berdoa. Menjadi komitmen kita semua, Bapak Ibu dan saya, bahwa kita mau menyenangkan Tuhan dengan apapun kedudukan kita saat ini, sama di hadapan Tuhan, itu yang penting. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian ini dengan berdoa, dengan sikap berdoa. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Nyanyikan dengan segenap hati menjadi komitmen kita. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas bumi. Mari kita bangkit berdiri dan kita serukan kepada Tuhan.
percayakan kami. Tuhan terima kasih Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua yang ada di ruangan ini, kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami semua sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur menjadi anak Tuhan Yesus Kristus, anak Raja segala raja, warga kerajaan surga. Terima kasih, terima kasih. Lebih daripada segala-galanya, kami sangat bersyukur apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih, pantas layak kami menyenangkan hati Tuhan selagi kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu, kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami, perkatakan dan terus mengizinkan kuasa firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Rosiana yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Haleluya, kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya, yakin, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami, kehidupan kami, pribadi kami, studi, pekerjaan, pelayanan keluarga, gereja, kota, negeri kami. Semua yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, khususnya negeri kami Indonesia. Tuhan, roh takut akan Tuhan kiranya ada di negeri ini. Kebenaran, keadilan terus bergulung-gulung di negeri ini ya Tuhan. Para pemimpin kami memimpin dengan takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Kami mau terus percaya, pegang janji Tuhan, nurut sama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya.